Assalamualaikum teman-teman. Sebelum menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda meng-subscribe channel ini terlebih dahulu, supaya Mimin memiliki semangat untuk membuat video selanjutnya. Hehehe, terima kasih. Kemudian, Suan Yuanrou mengirimkan suara menyakitkan dari hatinya. Tiba-tiba, dia membakar dirinya sendiri ke jiwa kaisar. Jiuk Xiao beku. Suan Yuanrou berteriak kesakitan. Dia secara paksa meremas hampir semua vitalitas dan potensi di tubuhnya. Tiba-tiba, lapisan nafas dingin mengalir ke langit dari tubuhnya yang tidak lengkap dan berubah menjadi lapisan gletser dengan radius 10.000 sen. Berdengung. Lalu, ada 8 bau dingin, yang muncul dari tubuh Suan Yuanrou dan berubah menjadi gletser 8 lapis dengan radius 10.000 sen di langit bersalju yang luas. Pada saat ini, mulut lembut Suan Yuan menyemburkan darah, dan napasnya turun dengan lemah dan tidak teratur. Rower, Tan Yun, yang telah kembali ke parit, menangis dengan air mata melintasi tirai emas pucat. Suamiku, jangan terlalu sedih. Sen Subing naik ke udara dan memeluk Tan Yun di tangannya. Saudari, saudari. Suan Yuan berlama-lama dan Suan Yuan Chang Feng meratap. Bang! Dalam suara yang mengejutkan, lapisan pertama gletser pecah berkeping-keping dengan kekuatan ledakan sendiri dari ban kaisar, dan berubah menjadi pecahan es yang terbang di seluruh langit. Ledakan. Wow! Segera, kekuatan yang membuat kekosongan runtuh tiba-tiba menembus lapisan kedua gletser. Kemudian, dalam suara cepat dan keras yang mengguncang segala usia, 8 lapisan gletser yang tersisa meledak lagi. Pada saat berikutnya, kekuatan gempa susulan dari ledakan diri janin kaisar berkurang, melahap kekosongan dan Suan Yuanrou. Ketika Tan Yun dan yang lainnya memutuskan bahwa Suan Yuanrou pasti akan mati, tidak ada yang menemukan bahwa Suan Yuanrou, yang berada di gua besar di ruang gelap, tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di benaknya pada saat kritis hidup dan mati ini. Kemudian, di lubuk hatinya yang terdalam, Suan Yuanrou merasa aneh dan akrab. Biru adalah murid dari keluarga roh. Korbankan murid dengan darah, perbaiki murid dengan hati, kendalikan murid dengan pikiran, dan bunuh murid yang hamil. Kekuatan pupil membuat langit runtuh, dan kekuatan pupil membuat bumi retak. Ini adalah murid dewa keluarga roh, murid biru. Segera, ingatan tentang kultivasi murid surgawi keluarga spiritual mengalir ke dalam pikiran Suan Yuanrou. Dia bingung dan mau tidak mau menjalankan metode kultivasi dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap, Suan Yuanrou menutup matanya dan merasakan rasa sakit yang membakar dari matanya. Kemudian, kekuatan yang tidak dapat dijelaskan ingin meledakkan pupilnya. Pada saat ini, dia secara tidak sadar hanya ingin membuka matanya. Boom! Ketika dia membuka matanya, 2 sinar cahaya itu menunjukkan bentuk payung besar dan meledak ke dalam lubang besar di ruang gelap. Tiba-tiba, kekosongan dalam 1 juta keabadian runtuh. Pada saat ini, Tan Yun dan yang lainnya tidak menemukan perubahan Suan Yuanrou, tetapi menemukannya melalui pengetahuan abadi, seolah-olah kekuatan sisa dari ledakan diri janin kaisar melonjak lagi, menghancurkan kekosongan dalam jutaan makhluk abadi. Kakak, jangan mati, jangan mati. Suan Yuan berlama-lama menangis sampai menangis. Kakak perempuan, Suan Yuan Chang Feng menangis dan tenggorokannya patah. Suan Yuan Hao menunduk dan menghela nafas, dengan air mata di matanya. Di puncak gunung suci Suan Yuan, Tan Yun, dengan air mata berlinang, berkata kepada Sen Subing, Subing, aku lelah. Aku ingin sendiri. Setelah berbicara, Tan Yun berbalik dan berjalan menuruni puncak. Dengan setiap langkah, hati Tan Yun sakit. Hatinya meraung, kenapa biarkan aku bertemu dengannya, kenapa? Kenapa? Jangan biarkan dia mati total. Kenapa? Saat ini, selain Sen Subing, 6 istri Tan Yun, Tuo Baiying, Fang Ziqing, dan lainnya sangat bingung. Bukankah musuh mati Tan Yun dan Suan Yuanrou? Lalu kenapa kamu begitu sedih? Juga, bagaimana Tan Yun bisa jatuh cinta pada Suan Yuanrou begitu cepat? Saudari Sen, saya dapat melihat bahwa suami saya sangat mencintai Suan Yuanrou.
Mengapa? Ketika Namong Yukin memberikan suara kepada Sen Subing, dan Taixianer, Tang Membalu, Tang Xinying, Gongsun Ruoxi dan Si Hong Xiao tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Sen Subing. Karena 6 wanita, Sen Subing sepertinya mengetahui sesuatu dari penampilan Sen Subing. Setelah sedikit ragu, Sen Subing menghela nafas kepada ke-6 wanita itu dan berkata, ada beberapa hal yang tidak saya ketahui dengan baik. Hanya suaminya sendiri yang tahu. Saudari, saya baru saja mendengar bahwa ketika suami saya menerobos ranah Kaisar Agung di penjara abadi yang disempurnakan, dia memadatkan kepribadian ilahinya, naik tahta dan menyembah kepala keluarga spiritual sebagai gurunya. Pada saat itu, Suan Yuanrou adalah apel dari kepala klan Ling dan kakak perempuan bela diri Tan Yun. Tepatnya, wanita yang dicintai suamiku untuk pertama kalinya adalah Suan Yuanrou, bukan aku. Tapi nanti aku tidak tahu apa yang terjadi. Suamiku berbalik melawan keluarga roh. Akhirnya, suamiku membunuh Suan Yuanrou. Hanya itu yang saya tahu. Alasannya hanya jelas bagi suami saya. Namun, hal itu mungkin rasa sakit di hati suami saya. Ketika dia adalah Mahaguru Hongmeng di masa lalu, dia tidak ingin mengatakannya kepada saya. Dia masih tidak mau mengatakannya sekarang. Mendengar pidato itu, 6 makhluk abadi di Dantai mengerti mengapa suami saya sangat sedih ketika dia melihat Suan Yuanrou meninggal. Pada saat ini, Tan Yun. Tiba-tiba, Tan Yun, yang sedang berjalan, mendengar suara bersemangat Suan Yuan Changfeng di belakangnya. Tan Xiandi, paman, lihat. Di tengah salju yang lebat, Tan Yun melihat ke belakang dan menunjuk ke sebelah kanan langit bersama orang-orang di sepanjang Suan Yuan Changfeng. Saat ini, Tan Yun tiba-tiba membuka matanya dan mengungkapkan warna kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya di matanya. Di hadapan semua orang, ketika lubang raksasa ruang gelap di langit menghilang, sosok wanita berdarah jatuh ke parit seperti meteor berdarah. Jika bukan Suan Yuanrou, siapa lagi? Semua orang begitu bersemangat sehingga mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dengan kekuatan yang begitu kuat, bagaimana mungkin Suan Yuanrou tidak terkoyak? Ledakan. Tan Yun menginjak puncak gunung dengan ganas, bangkit seperti cangkang, bergegas keluar dari barisan perlindungan kota, memeluk Suan Yuanrou dari udara kosong, dan dengan cepat jatuh di puncak gunung. Rower. Ketika Tan Yun menelepon, dia dengan cepat melepaskan pengetahuannya yang abadi dan mulai memeriksa luka Suan Yuanrou. Melalui pengamatan, Tan Yun menemukan bahwa jiwa kekaisaran Suan Yuanrou telah rusak parah, dan hanya ada 5 janin kekaisaran yang tersisa di kolam rohnya, yang berarti dia telah jatuh dari level 11 ke level 5 di alam kekaisaran. Yuner, bagaimana Ruer terluka? Suan Yuan Haokong bertanya dengan mata penuh harap. Yang lain juga memandang Tan Yun dan bertanya. Tan Yun menghela nafas lega. Jangan khawatir, Ruer, meskipun dia terluka parah, hidupnya tidak dalam bahaya. Aku akan mengirimnya ke Aula Ling Qiao Dao sekarang untuk membiarkannya pulih dari cederanya. Dengan itu, Tan Yun mempersembahkan korban keluar dari Aula Jalan Ling Qiao, memegang Suan Yuanrou berlumuran darah, memasuki lantai 40 dan dengan lembut meletakkannya di sofa. Tan Yun mengulurkan tangan dan menyentuh wajah lembut dan pucat Suan Yuan. Dia berkata dengan suara yang dalam dan lembut, kakak bela diri yang lebih tua, tahukah Anda? Saya tidak benar-benar ingin membunuh Anda pada tahun-tahun itu. Aku punya banyak keraguan, menunggu untuk bertanya padamu di masa depan. Dan aku sangat mencintaimu. Dengan itu, Tan Yun memejamkan matanya, menundukkan kepalanya dan dengan lembut mencium kening Suan Yuanrou. Pada saat ini, Tan Yun tidak menyadari bahwa bulu mata panjang Suan Yuanrou sedikit mengipasi. Setelah mencium Suan Yuanrou, Tan Yun tidak berani menunda kesembuhannya, jadi dia meninggalkan Aula Ling Qiao. Di dalam sofa, Suan Yuanrou bingung dan berpikir, Tan Yun, apa artinya ini? Mengapa dia memanggilku kakak bela diri yang lebih tua? Mengapa dia mengatakan bahwa dia tidak benar-benar membunuhku? Keraguan apa yang dia miliki? Dia harus menunggu masa depan untuk bertanya padaku. Dalam keadaan linglung, Suan Yuanrou kehilangan kesadaran.
Setelah meninggalkan aula Jalan Lingqiao, Tan Yun muncul di puncak Gunung Suci Suanyuan. Suamiku, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Suanyuan Rou akan baik-baik saja. Gongsun Ruoxi melangkah maju dan menghibur. Tan Yun mengangguk, memeluk pinggang Gongsun Ruoxi, tersenyum dan memandang orang-orang. Suatu hari di luar, di aula selama 30 tahun, meskipun Ruer terluka parah, dia akan segera pulih. Juga, untuk membunuh Grand Marshal Huxiao, dia membakar 6 janin kekaisaran. Setelah cederanya pulih, dia pasti sedang dalam suasana hati yang buruk. Kamu harus lebih menghiburnya. Di luar waktu, beberapa saat kemudian. Lantai 40 aula Jalan Lingqiao. Suanyuan Rou perlahan membuka matanya. Dia melihat ke aula yang sudah dikenalnya. Mata safirnya menunjukkan kebingungan yang dalam. Bukankah aku sudah mati? Bagaimana bisa di aula tertutup? Ketika mata Suanyuan Rou bingung, Tan Yun tahu bahwa setelah dia bangun, dia memasuki aula dan berkata dengan lembut, "Ruer, kamu belum mati." Tan Yun. Suanyuan Rou memandang Tan Yun. Dalam sekejap, matanya yang indah dipenuhi air mata. Dia bangkit dan tinggal. Dia tiba-tiba melompat ke pelukan Tan Yun, seperti gadis yang dianiaya. Dia tersedak sepanjang waktu. Saya pikir saya akan mati dalam ledakan diri Grand Marshal Huxiao. Menangis. Sekarang saya tidak mati. Saya benar-benar bahagia. Bahagia? Aku bisa bersamamu lagi. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Tan Yun dengan erat memeluk Suanyuan Rou di tangannya. Pada saat ini, dia merasa sangat bahagia. Setelah waktu yang lama, Suanyuan Rou menjadi merah dan meninggalkan lengan Tan Yun. Melihat lengan kirinya yang kosong dan memikirkan lengan kirinya yang hilang, air matanya mengalir di matanya yang indah. Tan Yun segera mengambil setetes cairan kehidupan, menjentikan di antara jari-jarinya dan mengubahnya menjadi kabut, menutupi bahu kiri lembut Suanyuan. Kemudian, di mata kaget Suanyuan Rou, lengan kirinya yang hilang tumbuh dengan kecepatan tinggi dan utuh selama beberapa detik. Ketika dia hendak mengatakan sesuatu, Tan Yun memegang pipi kecilnya dengan kedua tangannya dan tiba-tiba mencium bibir merah lembut Suanyuan. Tubuh halus Suanyuan bergetar, lalu menutup matanya, bulu matanya yang panjang terus berdetak, seolah menceritakan gelombang manis di hati tuannya. Plop, plop. Jantung Suanyuan Rou berdetak lagi. Dia membuka bibirnya dan lidahnya yang manis. Dia mencondongkan tubuh dari mulutnya dan mencium Tan Yun tanpa pamrih. Napas unik pria itu menyerang hidung Suanyuan Rou. Suanyuan Rou merasa panas dan kering di sekujur tubuhnya. Vertigo bahagia membuatnya melupakan segalanya. Dia mencintai dia. Cinta-cinta. Setelah waktu yang lama, Suanyuan Rou mendorong Tan Yun menjauh, dan ingin meneteskan air mata. Kamu menciumku kehabisan napas. Kamu keluar dulu dan aku akan mengganti pakaianku. Mendengar pidato itu, Tan Yun tersenyum dan berjalan keluar dari pintu aula. Dengan senyum bahagia, Suanyuan Rou menanggalkan pakaiannya yang berlumuran darah kering, dan kemudian berganti menjadi rok putih yang menipu embun beku dan menaklukkan salju sebelum memanggil Tan Yun. Setelah Tan Yun masuk, dia melihat Suanyuan Rou yang indah dan bergerak dan sedikit terganggu. Bodoh, apa yang kamu lakukan? Suanyuan Rou mendatangi Tan Yun dan tersenyum. Tan Yun tiba-tiba memeluk pinggang Suanyuan Rou, lalu menundukkan kepalanya dan mencium Suanyuan Rou. Dia membawanya ke sofa dan meletakkannya di sofa. Suanyuan Rou sepertinya tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia memejamkan mata dan mewarnai pipinya dengan awan kemerahan, membiarkan Tan Yun menekannya di bawahnya. Tundukkan kepalamu dan cium dia dengan liar. Ketika Tan Yun mulai menanggalkan pakaiannya untuk Suanyuan Rou, Tan Yun tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan berpikir, aku tidak bisa menggertaknya sekarang, jika tidak, ketika dia memulihkan ingatannya, dia tidak akan memaafkanku. Tepat ketika Tan Yun berpikir, Suanyuan Rou membuka matanya dan berbisik, Tan Yun, ketika kita meninggalkan tempat yang ditinggalkan dan menikah, haruskah aku memberikannya padamu lagi? Oke, Tan Yun mengangguk, mencium kening Suanyuan Rou dan menariknya ke atas. Rower,
Kamu benar-benar cantik. Tan Yun berkata dengan tulus, kamu sangat menawan. Xuanyuan tersenyum lembut, tentu saja, saya pikir pada tahun-tahun itu, orang-orang adalah kecantikan pertama di daratan Changling. Setelah itu, Xuanyuan rabai melirik Tan Yun, aku benar-benar tidak tahu apa, baik tentang Anda. Bagaimana aku bisa menyukaimu? Kamu sudah memiliki 7 istri. Tan Yun tersenyum canggung. Xuanyuan Rou tiba-tiba memikirkan sesuatu, oh, omong-omong, Tan Yun, bagaimana mungkin aku tidak mati? Tan Yunjian mengerutkan kening, aku tidak tahu. Aku hanya ingin bertanya padamu. Selanjutnya, Tan Yun memberitahu Xuanyuan Rou apa yang telah terjadi. Mendengar pidato itu, Xuanyuan Rou mencoba yang terbaik untuk mengingat dan berkata, saya ingat. Pada saat itu, saya merasa samar-samar bahwa mata saya terbakar, dan kemudian sebuah paragraf kata-kata untuk menunjukkan murid Tuhan keluarga roh menyembur keluar dari pikiran saya. Suara itu seorang wanita. Aku belum pernah mendengarnya, tapi entah kenapa aku selalu merasa familiar. Lalu aku membuka mata dan tidak mengingat sisanya. Hati Tan Yun terasa dingin. Dia tahu bahwa dia membuka murid Tuhan keluarga roh pada saat kritis hidup dan mati. Namun, wajah Tan Yun terlihat bersemangat, ya, jangan pikirkan itu. Kamu pasti mendapat berkah jika tidak mati. Hihi, tentu saja. Xuanyuan Rou berdiri berjinjit dan berkata di telinga Tan Yun, setelah kita menikah, aku akan memberimu seorang anak. Oke, aku menantikan hari itu. Tan Yungang berkata, dan Xuanyuan Rou mengerutkan kening. Ada apa, Ruer? Tanya Tan Yun. Xuanyuan dengan lembut mencibir mulut cerinya, Tan Yun, aku bermimpi. Dalam mimpi itu, seseorang memanggil kakak perempuanku. Penguasa suara itu adalah kamu. Juga, aku bermimpi bahwa kamu mengatakan kamu tidak benar-benar ingin membunuhku, dan kamu memiliki banyak keraguan dan ingin bertanya padaku di masa depan. Tan Yun mencium pidato itu dan masih tersenyum pelan. Betul sekali. Xuanyuan Rou bersandar di pelukan Tan Yun. Kita bertemu di tempat yang ditinggalkan. Aku tidak pernah memiliki adik bela diri yang lebih muda sepertimu. Ini pasti sesuatu yang aku impikan ketika aku terluka parah. Tan Yun menepuk bahu Xuanyuan yang harum, mengubah topik pembicaraan dan menghibur, kamu membakar 6 janin kekaisaran untuk melindungi kota abadi Xuanyuan, yang menyebabkan kemunduran keadaan saat ini, kamu. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, akabut air mata segera muncul di mata lembut Xuanyuan. Dia mengambil napas dalam-dalam, tampak khawatir dan berkata, Tan Yun, aku tidak terlalu sedih dengan kemunduran kerajaan, tapi yang membuatku sedih adalah kekuatanku telah sangat berkurang. Jika Lama Xiaolin memberitahu wali kota-kota abadi Longyun tentang berita bahwa tidak ada pintu kededaunan dan kematian di antara dedaunan, dapat dibayangkan bahwa pasukan abadi yang unggul akan berada di kaki kota. Bagaimana kita bisa melawannya? Aku benar-benar takut kota abadi Xuanyuan akan dihancurkan, dan kemudian orang-orangku akan dibantai oleh makhluk abadi superior yang lebih rendah dari babi dan anjing. Tan Yun, apa yang harus aku lakukan? Mencium pidato itu, cahaya halus Tan Yun Sing berkedip di matanya. Ruer, jangan khawatir, saya punya strategi untuk menghadapinya. Melihat Tan Yun. Tentu saja itu benar. Tan Yun dikonfirmasi. Xuanyuan lembut berharap untuk mengatakan, Tan Yun, katakan padaku. Oke, Tan Yun mengangguk dan berkata, kamu pikir, dalam proses Lama Xiaolin mengorbankan jiwa kaisar dan meningkatkan kekuatannya untuk melarikan diri untuk hidupnya, apa yang paling dia takuti adalah bahwa Marsekal besar Huxiao baik-baik saja dan pergi ke Meteor Kota Peri untuk mengeksposnya. Oleh karena itu, jika saya jadi dia, saya akan sangat khawatir bahwa Marsal Huxiao tidak mati. Saya akan melepaskan pengetahuan abadi saya dalam perjalanan untuk melarikan diri. Tetapi ketika dia memeriksa, dia menemukan bahwa Marsal Huxiao meledakkan janin kaisar dan meninggal. Menurutmu apa yang akan dia lakukan ketika dia melihatmu jatuh ke kota abadi Xuanyuan di bawah kekuatan ledakan dirinya sendiri? Mendengar pidato itu, mata Xuanyuan Rou menunjukkan sedikit wawasan, saya mengerti.
Dalam hatinya, dia memutuskan bahwa saya sangat mungkin untuk mati. Bahkan jika aku tidak mati, dia tahu bahwa aku membakar 6 janin kekaisaran, yang mengurangi kerajaanku ke tingkat kelima dari alam kekaisaran. Dia akan merasa bahwa jika aku tidak mati, akan mudah untuk membunuhku dengan kekuatannya. Sekarang pertahanan barisan pertahanan kota belum dipulihkan, dia akan berkumpul kembali dan memimpin prajurit abadi yang tidak mati untuk membunuh. Lagi, dia harus tahu bahwa setelah kembali ke kota abadi Xuanyuan, tidak akan lama sebelum dia akan menerobos parit dan membunuh kita. Mendengar pidato itu, Tan Yun memandang Judo Xuanyuan dengan persetujuan, kamu sangat pintar. Xuanyuan Rou tiba-tiba menjadi pucat. Kalau begitu, Tan Yun, apa yang bisa kita lakukan? Aku sama sekali bukan lawannya. Setelah itu, Xuanyuan Rou melihat Tan Yun tiba-tiba tersenyum. Dia berkata dengan sedih, bagaimana kamu bisa tertawa saat ini? Sungguh. Tan Yun memegang wajah lembut Xuanyuan dengan kedua tangannya dan berkata sambil tersenyum, siapa bilang kamu bukan lawan lama Xiaolin? Alasan mengapa kamu tidak mati ketika Marsal Huxiao meledakkan janin kaisar adalah karena murid suci keluarga rohmu melepaskan kekuatan yang kuat dan mengalahkan kekuatan janin kaisar. Saya percaya Anda, dengan kekuatan 5 tingkat Anda saat ini di wilayah kekaisaran, selama Anda menampilkan murid ilahi keluarga roh, Anda dapat memukulnya dengan keras bahkan jika Anda tidak dapat membunuh Xiaolin lama. Mendengar pidato itu, Xuanyuan Rou ragu-ragu dan berkata, murid dewa keluarga roh saya, apakah itu sangat kuat? Tan Yun, keluarlah dan aku akan mencoba. Tan Yun terkejut dan dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, kamu tidak bisa mencoba. Percayalah, begitu kamu melepaskan murid dewa keluarga roh, Gunung Suci Xuanyuan tidak akan ada lagi. Ya, aku percaya padamu. Xuanyuan Rou berkata dengan santai, Tan Yun, apa yang kamu katakan sudah jelas. Sepertinya kamu mengenal murid dewa keluarga roh dengan sangat baik. Iya, Tan Yun tersenyum dan dengan sengaja menghindari topik pembicaraan, pamanmu, mereka mengkhawatirkanmu. Sekarang keluarlah dan beritahu mereka kedamaian. Pada saat yang sama, di kota abadi Xuanyuan, di lautan awan yang jauh di timur, Xiaolin panjang, berdarah dari 7 lubangnya dan memar di sekujur tubuh, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Haha, Marsekal Huxiao akhirnya mati. Xuanyuan Rou akan terluka parah jika dia tidak. Bahkan jika dia memulihkan lukanya dengan senjata ajaib ruang dan waktu, kerajaan akan jatuh ke alam kekaisaran tingkat kelima. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Xuanyuan Rou, tunggu. Tuan kota akan segera kembali ke kota Xuanyuan Xian, hancurkan parit dan bunuh kamu untuk membalaskan dendam anakku. Kalau begitu, aku akan mencuci darah kota abadi Xuanyuan dan mengubah kota abadi Xuanyuan menjadi milik nagaku Xiaolin. Pada akhirnya, aku akan membawa kepalamu ke kota Longyun Xian dan memberitahu Ye Longyun bahwa aku telah membalaskan dendam putra dan pamannya. Dengan hubungan saya dengan dia tidak akan mempermalukan saya. Selama Xuanyuan Rou mati dan kota Xuanyuan Xian dihancurkan, siapa yang tahu bahwa aku membunuh Marsal Huxiao? Bertekad, Xiaolin lama menukik dengan goyah, terbang turun di gunung yang sepi, mengorbankan aula ruang waktu dan memasuki tahap pemulihan. Setengah hari kemudian, Xiaolin lama berjalan keluar dari aula utama dengan utuh. Setelah menyingkirkan aula utama, dia melepaskan pengetahuannya yang abadi, menyelimuti langit lebih dari 300 juta makhluk abadi, dan berkata kepada 150 juta tentara abadi yang berlari untuk hidup mereka. Saya Panjang Xiaolin, pemimpin kota yang ditinggalkan. Sekarang Grand Marshal Huxiao telah jatuh. Sekarang semua prajurit abadi yang unggul mendengarkan perintah pemimpin kota untuk saat ini. Sekarang kamu tidak harus lari untuk hidupmu. Pergi ke kota abadi Xuanyuan. Tuan kota akan membawamu untuk menghancurkan kota abadi Xuanyuan, dan kemudian meminta semua orang di kota abadi Xuanyuan untuk dimakamkan dengan Marshal Huxiao untuk putraku. Prajurit abadi, Centurion abadi, 1000 abadi, Jenderal utama, Wakil Jenderal dan Jenderal abadi yang mendengar perintah itu dalam semangat yang besar dan kembali ke kota abadi Xuanyuan satu demi satu.
Keesokan harinya, salju berhenti dan angin dingin. Salju di dataran di luar kota Suanyuanxian setebal 2 kaki, menutupi tubuh yang dibantai oleh Tan Yun dan yang lainnya kemarin. Berdengung. Dalam keterkejutan yang hampa, Xiaolin Lama memimpin 150 juta tentara abadi dan muncul di luar kota abadi Suanyuan lagi. Long Xiaolin melihat kembali ke pasukan abadi dan berkata dengan suara yang dalam, pertahanan susunan parit kota abadi Suanyuan belum dipulihkan. Selama kita menyerang bersama, itu akan rusak paling banyak dalam 3 hari. Semua serang dengan penguasa kota. Setelah perintah, Xiaolin Lama menawarkan kapak untuk membelah surga, dan dengan kekosongan yang runtuh, dia membelah parit. Wah, wah, wah. Wosh, wosh. Pada saat berikutnya, 150 juta tentara abadi mengorbankan senjata sihir satu demi satu, melepaskan pedang, tongkat, tombak, dan tombak yang luar biasa, dan pergi menuju serangan ganas dari susunan parit. Pada saat itu, 10.000 parit naga bergetar hebat, seolah-olah akan meledak kapan saja. Suara mendesing. Sinar cahaya menyapu menara kota dari kota Suanyuanxian dan berubah menjadi Suanyuan Rou, Suanyuan Haokong, Tan Yun, Shen Subing, dan lainnya. Brengsek, kamu belum mati. Long Xiaolin terus menyerang parit sambil mengendalikan kapak surga retak. Dia menatap Suanyuan Rou dengan mata merah dan berkata sambil tersenyum, "Jalang, kamu belum mati. Aku, Xiaolin Panjang, harus menghancurkan susunan ini, menangkapmu dan menghancurkanmu siang dan malam. Aku ingin kau mati kesakitan dan membalaskan dendam anakku." Setelah sepatah kata, Xiaolin Lama memelototi Tan Yun, dasar bajingan kecil dan Suanyuan Rou, serta istrimu, membantai begitu banyak orang di kota yang kutinggalkan. Kota ini terutama menarikmu keluar dari otot dan tulangmu untuk mati. Adapun istrimu, dia dan lebih dari selusin gadis di sekitarmu semakin cantik. Setelah tuan kota membunuhmu, dia harus mengajari mereka dengan baik di sofa. Tan Yun menyipitkan mata pada Xiaolin Panjang dan berkata kepada Suanyuan Rou, "Ruer, jangan bunuh dia setelah melukainya dengan serius. Aku akan mengeksekusinya sendiri." Bagus. Setelah suara lembut Suanyuan, tubuhnya yang halus bergetar karena marah, "Xiaolin Lama, kamu ingin mati." "Hahaha, hahaha." Long Xiaolin berkata dengan seringai kemenangan, "Jika kamu adalah penguasa kota, kamu akan takut padamu 3 poin. Tapi sekarang, kamu hanya semut mol di tingkat kelima dari alam kekaisaran. Apakah kamu tidak ingin membunuh penguasa kota? Ayo." Long Xiaolin, yang sangat gembira dan memutuskan bahwa Suanyuan Rou benar-benar takut untuk keluar, sepertinya melihat adegan yang mengejutkannya dan berhenti tertawa. Tapi di lantai kota, Suanyuan Rou naik ke udara dan terbang menuju tirai susunan emas pucat. Pada saat yang sama, napas dingin di tubuhnya meledak, memadatkan armor es Tianxuan berwarna merah darah di permukaan tubuhnya. Pada saat yang sama, di tangan giok kian-kiannya, pedang es Tianxuan mengembun, seperti keadaan persiapan perang. Bagaimana situasinya? Apakah dia benar-benar berani keluar dan bertarung denganku? Xiaolin Panjang menggelengkan alis putihnya dan tidak mengerti di dalam hatinya. Membunuh. Suanyuan Rou yang gagah berani, memegang pedang Tianxuanbing, bergegas keluar dari barisan perlindungan kota dan membunuhnya di mata panjang Xiaolin yang luar biasa. Long Xiaolin tertegun pada awalnya, dan kemudian matanya yang keruh meledak dengan niat membunuh. "Jalang, kamu adalah tingkat kelima dari kerajaan kekaisaran, dan penguasa kota takut kamu tidak akan berhasil. Pecahkan kapak surga, berikan kepada penguasa kota." Long Xiaolin melambaikan tangannya. Tiba-tiba, kapak Tiandao, yang menyerang barisan pertahanan kota, melonjak sangat tinggi. Dengan selokan ruang gelap puluhan ribu kaki, dia membelah dengan lembut menuju Suanyuan. Suanyuan Rou, yang kecepatan dan kekuatannya sangat berkurang, tidak bisa mengelak sama sekali. Ang melihat kapak Tiandao yang datang dari langit. Kekuatan kekaisaran Suanyuan Rou meluncur dan mengalir ke pedang Tianxuanbing di tangan kanannya. Segera, dia memegang pedang berdarah dengan pedang dan memotongnya menjadi kapak surga yang terbelah. Bang! Boom!
Dalam raungan yang memekakkan telinga, pedang berdarah itu benar-benar rapuh dan menyedihkan di hadapan kapak Tian Dao yang terbelah. Dalam sekejap, itu benar-benar dikalahkan. Hahaha, rentan, Suan Yuanrou, kamu benar-benar terlalu lemah. Dari konfrontasi pertama dengan Suan Yuanrou, Lama Xiaolin menegaskan bahwa Suan Yuanrou memang terlalu lemah. Dia ingat dengan jelas bahwa ketika dia bertarung dengan Suan Yuanrou 2 hari yang lalu, kapak Tian Dao dipotong oleh pedang muda Suan Yuanrou. Selama Xiaolin Lang tersenyum, adegan berikutnya membuatnya merasa bahwa spekulasinya benar. Wah! Tapi setelah melihat pedang berdarah dihancurkan oleh kapak membelah surga, momentum itu berlanjut dan terbelah di Suan Yuanrou. Suan Yuan lembut tampak bermartabat. Dia buru-buru mengangkat lengan batu gioknya dan menahan pedangnya untuk diblokir. Kapan? Dalam suara yang jelas dan keras, bilah kapak tajam dari kapak Tian Dao terbelah pada pedang Tian Xuanbing lembut Suan Yuan. Tiba-tiba, pedang Tian Xuanbing bergetar. Selama getaran, lapisan es dingin darah jatuh dari pedang. Oh! Suan Yuan berbisik kesakitan. Dia merasakan kekuatan yang tak tertandingi mengalir ke tangan kanan memegang pedang dari pedang. Namun, mulut harimau di pergelangan tangan kanannya pecah dan darah mengalir. Pada saat berikutnya, kapak surga terbelah menekan Suan Yuanrou, yang diblokir oleh pedang, dan jatuh dengan cepat dari langit ke salju di depan gerbang kota. Krit, krek. Di bawah tekanan kapak surga yang terbelah, Suan Yuan dengan balok pedang itu lembut, dan tulang-tulang kedua kakinya mengeluarkan suara beban yang tak tertahankan, seolah-olah akan patah kapan saja. Retak kapak Tian Dao, biarkan jalang ini berlutut. Xiaolin Lama memerintahkan untuk memecahkan kapak Tian Dao. Itu tuannya. Dengan suara hormat dari roh kapak dari surga terbelah Dao, kapak surga yang terbelah itu bersinar terang. Tiba-tiba, kekuatan besar gunung dan lautan mengalir ke pedang es Tian Xuan yang diblokir oleh jaringan lunak Suan Yuan dari bilah kapak. Celepuk. Tubuh lembut Suan Yuan bergetar, mengeluarkan seteguk darah, menekuk kakinya dan memukul lututnya dengan keras di salju. Tetesan darah, dari mulut harimau di tangan kanannya yang memegang pedang, terus menetes di salju dan mewarnai potongan putih salju menjadi merah. Ruer, bertahan dan melawan. Pada saat ini, suara cemas Tan Yun masuk ke telinga Suan Yuanrou. Yah, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Aku bisa menahannya. Setelah Suan Yuanrou mengirim pesan ke Tan Yun. Tunggu. Dia menunggu. Tunggu sampai Lama Xiaolin mengendurkan kewaspadaannya. Long Xiaolin memikirkan kematian putranya, dan fitur wajahnya menjadi sangat terdistorsi. Suan Yuanrou, jangan khawatir. Tuan kota tidak akan membunuhmu hari ini. Tuan kota akan menyiksamu sampai mati perlahan setelah dia menghancurkanmu. Bang! Setelah teriakan itu, Xiaolin yang panjang menukik ke bawah dan menginjak bagian atas kapak di belakang kapak surga yang terbelah. Tiba-tiba, kekuatan besar mengalir ke celah surga kapak Dao, membuat Suan Yuan lembut memegang blok pedang di bawah, memuntahkan seteguk darah lagi, dan wajahnya seputih kertas. Kakak perempuan, di menara, Suan Yuan berlama-lama menangis. Aku sudah memberitahumu untuk tidak impulsif, tetapi kamu tidak mendengarkan. Kakak perempuan, lari cepat. Sekarang kamu bukan lawan dari binatang tua itu. Suan Yuan Haokong penuh dengan air mata. Dia memandang Xiaolin panjang di atas kapak jalan surga yang terbelah dengan mata memohon. Tuan Kota Naga, pada masa itu, kamu adalah pahlawan abadi rendah kami. Tolong maafkan Ruer demi rekan senegara kita yang lebih rendah pada saat yang sama. Orang tua, tolong. Mendengar pidato itu, Xiaolin Lama terdiam. Segera, dia meraung, Pak Tua, tutup mulut. Long Xiaolin menjulurkan jari dan menunjuk ke Tan Yun di gerbang. Kamu adalah pelakunya yang menghancurkan kota yang kutinggalkan. Selama kamu keluar, aku akan mempertimbangkan untuk melepaskan kekasih kecilmu. Mendengar pidato itu, Tan Yun mengepalkan tinjunya, tampak tak kenal takut akan hidup dan mati, dan berteriak, "Oke, selama kamu mau melepaskan Ruer, aku akan mengambil nyawaku untukmu." Dengan itu, Tan Yun ingin bergerak dan terbang keluar dari parit.
Tan Yun, jangan. Suan Yuanrou tampak patah hati. Jangan keluar, kamu tidak bisa mempercayai kata-katanya. Rower, jika kamu mati, apa arti hidupku? Tan Yun bergegas keluar dari parit tanpa ragu-ragu dan berkata kepada Suan Yuanrou, ketika dia mulai melawanku, kamu bisa melakukannya lagi. Menyaksikan Tan Yunguo benar-benar terbang keluar dari barisan perlindungan kota, Xiaolin Panjang berkata dengan senyum muram, kamu bajingan, pergi ke neraka. Berdengung. Kekosongan retak dalam getaran keras. Long Xiaolin memegang pedang hitam, menghancurkan kekosongan dalam penerbangan dan memerintahkan, pecahkan kapak surga, tekan jalang itu untukku. Pada saat ini, tiba-tiba, suara dingin Suan Yuanrou dengan arti konspirasi yang berhasil bergema di langit. Long Xiaolin, aku khawatir aku akan mengecewakanmu. Orang yang meninggal hari ini bukan Tan Yun, atau aku, tapi Anda. Sebuah firasat tidak menyenangkan datang dari hati Xiaolin yang panjang, dan kemudian dia merasakan napas yang menakutkan dari belakangnya. Ini adalah, dia melayang ke udara dan tiba-tiba melihat ke belakang dan melihat pemandangan yang membuatnya takut dari lubuk jiwanya. Di hadapannya, Suan Yuanrou berlutut di salju, sepasang pupil seperti safir, menjadi sedalam laut, dan napas yang membuatnya takut dipancarkan dari mata Suan Yuanrou. Murid ilahi dari keluarga roh, murid Tianxuan, dengan ribuan anak panah, akan menghancurkan para dewa. Dengan pikiran lembut Suan Yuan, tiba-tiba, panah es hitam langit dengan cahaya merah di biru keluar dari pupilnya. Pada saat berikutnya, di mata terkejut Sen Subing, Tuo Baiying, Fang Ziqing, Suan Yuan Haokong dan lainnya, saya melihat panah murid Tianxuan dengan napas terdingin terbang keluar dari mata lembut Suan Yuan, mengintegrasikan dua aliran dalam kehampaan. Aliran pertama, yang terdiri dari ribuan anak panah Tianxuan, tiba-tiba menembak ke arah kapak Tiandao yang terbelah 10.000 kaki. Kepulan, kepulan. Ah, guru, tolong aku. Ribuan pedang es Tianxuan menembus kapak-kapak Tiandao dalam teriakan kapak tua. Ya, sudah lewat. Saat ini, sebagai senjata Tao kelas atas, kapak surga terbelah rapuh seperti keramik di hadapan panah murid Tianxuan. Jeritan kapak surga retak tiba-tiba berhenti, dan segera, huala, pecah menjadi terak. Suan Yuanrou, keterampilan murid macam apa yang telah kamu latih? Kamu menghancurkan kapak membelah surgaku dengan mudah. Hati Long Xiaolin memunculkan ombak yang kasar dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Suara mendesing. Tidak ada komentar. Pada saat ini, Suan Yuan, berlutut di salju, bangkit di udara dengan sudut rok terbang, memandang Xiaolin Panjang dalam kehampaan dengan dingin, dan mengucapkan kata demi kata, hari ini adalah akhirmu. Wah, wah, wah. Dengan kata-kata lembut Suan Yuan, semburan lain yang dikumpulkan oleh ribuan panah murid Tianxuan tampaknya mengabaikan batasan waktu dan ruang. Dalam sekejap, itu memecahkan kehampaan dan muncul 100 kaki di depan Xiaolin yang panjang. Suan Yuanrou, jangan bunuh aku. Tolong, aku benar-benar tahu aku salah. Lama Xiaolin sangat ketakutan sehingga dia naik ke langit dan ingin lari untuk hidupnya. Tapi kecepatannya lebih dari 3 kali lebih lambat dari kecepatan panah murid Tianxuan. Ribuan panah murid Tianxuan, di bawah kendali Suan Yuanrou, dengan kekosongan yang diduduki, menembak Xiaolin Panjang. Mengetahui bahwa Xiaolin yang lama tidak dapat melarikan diri, dia berbalik ke udara dengan pedang lebar, senjata Tao terbaik, dan mengayunkan pedangnya dengan kecepatan tinggi. Dang-dang. Ketika percikan api memercik, Xiaolin Panjang memegang kisi pedang untuk memblokir panah murid Tianxuan, dan dia merasakan dampak yang kuat dari pedang senjata Tao kelas atas di tangannya. Ketika Xiaolin lama memegang pedang untuk memblokir ratusan panah murid Tianxuan, sebuah adegan yang membuatnya bodoh terjadi. Tapi pedang lebar di tangannya telah menjadi penuh lubang. Kemudian, itu jatuh, dan hanya pegangan yang ada di tangannya. Tidak, Long Xiaolin berteriak panik, Suan Yuanrou, selamatkan hidupku. Aku tidak ingin membalas dendam. Aku tidak akan membalas dendam anakku.
Aku tidak akan membantu makhluk abadi yang superior lagi. Aku salah, aku benar-benar salah. Berdengung. Di bawah kendali Xuan Yuanrou, ribuan panah murid Tianxuan tersebar dari kehampaan untuk membentuk lapisan pengepungan besar demi lapis, menyelimuti Xiaolin yang panjang. Setiap panah murid Tianxuan menunjuk ke Xiaolin yang panjang. Tidak ada keraguan bahwa Xiaolin panjang benar-benar sulit untuk terbang. Setelah semua anak panah di sekitar murid Tianxuannya ditembakkan pada saat yang sama, dia akan meledak berkeping-keping. Suara mendesing. Xuan Yuan lembut melayang di depan Xiaolin panjang dan memandang rendah dia. Memikirkan kata-kata penghinaannya yang kejam, Xuan Yuan dengan lembut berkata dengan dingin, "Kamu benar-benar tahu kamu salah. Jika demikian, katakan padaku apa yang salah denganmu." "Ya, aku benar-benar tahu aku salah." Panjang Xiaolin menyesal di matanya. "Pertama, aku seharusnya tidak mendengarkan hasutan Ye Longyun, meninggalkan keyakinan bahwa makhluk abadi yang lebih rendah dan abadi yang lebih tinggi tidak akan pernah mati, dan pergi ke makhluk abadi yang unggul untuk membantu mereka membunuh orang yang tidak bersalah. Kedua, aku seharusnya tidak mempermalukanmu. Dengarkan aku, di antara keabadian yang ditinggalkan seperti bawah tanah, hanya ada kamu dan aku yang kuat di atas level 4 di alam kekaisaran. Tapi di antara 9 kota abadi yang didirikan oleh Dewa Abadi, ada tidak kurang dari 20 orang kuat di atas level 4 di alam kekaisaran. Lebih penting lagi, dikatakan bahwa 5 atau 6 dari penguasa kota dari 9 kota abadi sedang berlari ke wilayah kekaisaran. Dan akhirnya aku mencapai tingkat ke-12 dari alam kekaisaran. Selama kamu mengampuniku, aku akan berubah pikiran dan memimpin para keabadian bawah tanah yang ditinggalkan untuk bertarung demi keabadian yang lebih rendah." Saat ini, apa yang lama dikatakan Xiaolin benar dan benar. Namun, dia tidak tahu bahwa Xuan Yuanrou memberitahunya begitu banyak hanya karena dia tidak ingin dia mati terlalu mudah. Sebelum dia mati, biarkan dia merasakan perasaan pergi dari neraka ke surga, dan kemudian dengan kejam mendorongnya ke neraka. "Kau benar, aku benar-benar membutuhkan seseorang sepertimu untuk membantuku." Xuan Yuanrou berkata, "Berlutut dan bersujud kepadaku 3 kali untuk meminta maaf, dan aku tidak akan membunuhmu." Long Xiaolin, yang mengambil nyawanya, berlutut di udara dengan mata bersyukur ke arah Xuan Yuanrou, bersujud dan mengaku. "Yah, bangun." Mulut lembut Xuan Yuan naik sedikit, yang merupakan seringai lucu. Saat Xiaolin berdiri, tiba-tiba, di antara ribuan anak panah Tianxuan miliknya, 4 di antaranya meledak ke lengan dan lutut panjang Xiaolin tanpa peringatan. "Ah! Lenganku, kakiku. Xuan Yuanrou, bagaimana kamu bisa kembali?" Dengan babi Xiaolin yang panjang seperti meratap dan bertanya, lutut dan sikunya pecah berkeping-keping dalam ledakan panah murid Tianxuan. "Tuan Kota Naga, Tuan Kota tidak mengingkari janjinya. Aku tidak membunuhmu, kan?" Xuan Yuanrou tiba-tiba tampak seperti seorang ratu yang memainkan Xiaolin panjang dengan tepuk tangan. Nada acuh tak acuhnya membuat orang bergidik. Dengan lambaian lembut lengan gioknya, ribuan panah es gelap yang diselimuti Xiaolin panjang runtuh. Bang! Segera, dia mengulurkan tangan gioknya dan dengan lembut menekannya ke Xiaolin panjang di udara. Tiba-tiba, telapak tangan yang berubah dari kekuatan abadi menepuk Xiaolin panjang. Uff! Long Xiaolin mengeluarkan panah darah di mulutnya dan jatuh ke salju. "Tuan Xuan Yuan, jangan bunuh saya. Tolong jangan bunuh saya." Xiaolin panjang memohon belas kasihan di salju. "Aku Xuan Yuanrou tidak mengatakan apa-apa, aku tidak membunuhmu," secara alami menghitung. Xuan Yuanrou jatuh di depan dan di belakang Xiaolin yang panjang, berbicara dan menatap Tan Yun dengan lembut. "Namun, itu tidak berarti bahwa seseorang akan rela membiarkanmu pergi." Tan Yun mengambil langkah di udara dan muncul di depan Xiaolin yang panjang. Long Xiaolin tidak tahu lagi niat Xuan Yuanrou. "Xuan Yuanrou, kamu tercela." Tanpa menunggu lama kata-kata Xiaolin, Tan Yun memasukkan pedangnya ke mulut panjang Xiaolin dan mematahkan lidah dan giginya. Long Xiaolin memelototi Tan Yun dan mencicit. Dia tidak tahu apa yang ingin dia ungkapkan.
Sambil menangis, Tan Yun mengangkat kakinya dan meremukkan tubuh bagian bawah Xiaolin yang panjang, mencibir, sudah kubilang, Su Bing atau Ruer semuanya adalah wanita Tan Yunku. Konsekuensi dari beraninya kamu memikirkan mereka sebelumnya adalah kamu akan menjadi sia-sia ketika kamu mati. Juga, kukatakan padamu, tempatmu yang salah jauh lebih dari sekadar berlindung pada makhluk abadi yang unggul untuk membantu tirani. Kesalahan terbesarmu adalah membiarkan lebih dari 4 miliar makhluk abadi yang lebih rendah mengikutimu dan menjadi anjing yang berlari dari makhluk abadi yang unggul. Ya, aku Tan Yun membunuh banyak orang di kota yang ditinggalkan, tak terhitung jumlahnya, tapi aku bukan pelakunya yang menyebabkan kematian mereka. Tapi kamu, Xiaolin lama. Sekarang, pergi dan buat penebusan bagi mereka. Dengan itu, Tan Yun mengambil bayangan pedang berdarah dan Ling Long Xiaolin. Akhirnya, dia mengangkat kakinya, klik, dan menghancurkan kepala panjang Xiaolin. Suan Yuanrou mengalahkan dan menciptakan kembali naga Xiaolin sampai Tan Yun membunuhnya. Meskipun ada banyak kata, itu hanya sesaat. Saat ini, 150 juta tentara abadi takut mati. Salah satu jenderal abadi meraung dengan suara serak, semua orang mendengarkan perintah dan lari untuk hidup mereka. Mereka yang selamat, pergi ke kota Long Yunxian dan kota abadi meteorit, beritahu penguasa kota tentang kematian penguasa kota muda kota Long Yunxian, dan laporkan kematian Marsekal Huxiao kepada wakil penguasa kota-kota abadi meteorit. Tiba-tiba, semua prajurit abadi bergegas ke langit dan melarikan diri ke segala arah. Tan Yun melihat sekeliling pada tentara abadi yang berlari untuk hidupnya. Suara ketidakpeduliannya tanpa jejak emosi jelas ditransmisikan ke telinga semua orang, jika makhluk abadi Anda yang lebih rendah, yang melarikan diri 2 hari lalu, direformasi dan menjadi manusia baru, saya Tan Yun akan mengampuni Anda. Tapi kamu seharusnya tidak kembali. Jika demikian, kamu semua pantas mati. Begitu suara itu jatuh, Tan Yun membaca, aula jalan Lingqiao terbang keluar dari telinganya, kera tua, lelaki besar, iblis, Xiaobai, raja dari 8 negara, bunuh bersamaku. Dengan itu, Tan Yun bergegas menuju musuh di udara. 12 binatang terbang keluar dari aula jalan Lingqiao dan membantai musuh yang berlari untuk hidup mereka. Di menara, Shen Subing dan yang lainnya juga terbang keluar dari barisan perlindungan kota. Lari. Jika kamu tidak bisa melarikan diri, sembunyikan. Jangan bunuh aku, selamatkan hidupku. Lepaskan hidupku, aku tahu aku salah. Petik 2. Panik, memohon belas kasihan dan sebagainya mengandung semua jenis suara emosional yang bertahan lama di langit. Plop, lop. Kecelakaan. Darah menodai udara, dan tubuh-tubuh jatuh ke dalam kehampaan dan jatuh ke salju. Pembantaian. Untuk melarikan diri. Sinonim dengan momen ini. Selanjutnya, Tan Yun, Suan Yuanrou, Shen Subing, dan lainnya membutuhkan waktu 2 jam untuk membunuh. Mereka tidak kembali ke kota Suan Yuanxian sampai tidak ada seorang pun di langit. Apakah 150 juta makhluk abadi telah dibantai? Tidak. Seorang wakil jenderal, yang merupakan makhluk abadi yang unggul, diam-diam mengebor tanah ketika Suan Yuan lembut dan berat menciptakan Xiaolin panjang. Pada saat ini, pria parubaya kurcaci, bermata pencuri, berkulit gelap, dengan kekuatan menyempurnakan makhluk abadi di sekitar permukaan tubuhnya, seperti tikus gunung, bergerak melalui tanah yang gelap dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama, puncak gunung suci Suan Yuanrou melepaskan pengetahuannya yang abadi dan menyelimuti area di mana orang-orang abadi tinggal di kota. Segera, suara alam datang dengan jelas ke telinga setiap orang abadi yang bersembunyi di tanah. Saya adalah tuan kota Suan Yuanrou. Sekarang saya telah membunuh semua musuh. Anda dapat keluar dan terus hidup dan bekerja dalam damai dan kepuasan. Segera setelah ini dikatakan, lebih dari 1 miliar orang abadi dan lebih dari 3 juta tentara abadi terbang keluar dari bumi. Untuk sesaat, sorakan, kegembiraan, dan rasa syukur memecahkan awan.
Semua orang menikmati kegembiraan kelahiran kembali. Pada saat ini, suara lembut dan indah Xuan Yuan terdengar lagi. Kemudian, Tan Yun sangat senang dengan kata-katanya. Seperti yang kita semua tahu, tidak pernah ada jenderal di kota abadi Xuan Yuan, tetapi sekarang ada. Dia adalah tunangan Tan Yun dari penguasa kota. Mulai sekarang, dia adalah jenderal kota kita. Perintahnya adalah perintah dari penguasa kota. Pada saat ini, orang-orang abadi tercengang ketika mereka mendengar bahwa mantan bos Tan dan jenderal saat ini adalah tunangan dari penguasa kota. Kemudian, ucapan selamat terdengar di balik awan. Di puncak gunung suci Xuan Yuan Haokong menyayangi Tan Yun dan berkata, "Yuner, orang tua Ruer meninggal lebih awal. Anda harus memperlakukannya dengan baik di masa depan." Ya, Tan Yun mengangguk berat. Pada saat ini, Xuan Yuan Rou menatap Tan Yun dengan penuh kasih sayang. Segera, dia menatap 7 istri Sen Subing dan Tan Yun dengan tatapan meminta maaf, dan berbisik, "Maaf, saya." Tanpa menunggu kata-kata lembut Xuan Yuan, Sen Subing maju selangkah, meraih tangan lembut Xuan Yuan dan berkata, "Tak perlu dikatakan, maafkan aku, kamu menyukai Tan Yun, dan Tan Yun memiliki perasaan padamu. 7 saudara perempuan kita tidak menyukainya." Pikiran. Ya, saudari Sen benar. Gongsun Ruoxi berkata sambil tersenyum. Dan Tai Xianer, Tang Mengyun, Tang Xinying, Si Hong Xiao dan Nangong Yukin juga memesan lagu tersebut. Saat ini, 7 istri Tan Yun tidak menemukan air mata di mata Mei ketika Feng Qingcheng memunggungi mereka. Salah. Feng Qingcheng merasa sangat dirugikan. Dia berjalan dengan tenang menuruni puncak, menangis saat dia berjalan. Sue Zian mengerutkan bibirnya, air mata mengalir di matanya, dan hatinya penuh dengan kebencian yang mendalam. Orang-orang telah mencintainya selama bertahun-tahun. Dia tidak pernah hanya mengira aku adalah saudara ipar, tapi dia jatuh cinta dengan seorang wanita yang sudah lama tidak mengenalku. Hal macam apa ini? Zian, ada apa denganmu? Tang Mengbalu melangkah maju dan bertanya. Tidak ada, tidak ada. Sue Zian menyeka air matanya, menahan sakit hati dan berkata sambil tersenyum, "Saya hanya merasa bahwa saudara ipar saya dan kekasih tuan kota bahagia dan tersentuh ketika mereka menikah." Bodoh, kalau begitu kamu tidak boleh menangis. Tang Membaloni memeluk Zian dan menghiburnya. Pada saat ini, Gongsun Ruoxi berkhotbah kepada Tan Yun, "Tan Yun, Qingcheng telah turun gunung. Dia tampaknya sedang dalam suasana hati yang buruk. Pergi dan temani dia." Gongsun Ruoxi terdengar karena dia tahu bahwa mantan Ratu Feng Qingcheng selalu mencintai Tan Yun. Tan Yun mencium pidato itu dan melihat ke bawah ke pegunungan. Dia melihat Feng Qingcheng dalam gaun hitam, meninggalkannya sebagai sosok yang kesepian dan menghilang ke dalam hutan abadi. Tan Yun mengangguk ke Gongsun Ruoxi dan menghilang dalam sekejap. Di hutan yang dikelilingi oleh roh peri, Feng Qingcheng bersandar pada batang melengkung, mengatur penghalang isolasi suara, dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia mungkin telah melupakan perjanjian yang saya buat dengannya di Sungai Qingqing. Dia tahu aku mencintainya, dan dia berkata, "Biarkan aku memberinya waktu untuk mencintaiku." Tapi setelah sekian lama, dia tidak banyak bicara padaku. Itu saja. Tapi dia dan Xuan Yuan Rou berkumpul begitu cepat. Hatiku sakit. Ini benar-benar sakit. Ketika Feng Qingcheng menangis dan berkata pada dirinya sendiri, ada suara permintaan maaf di belakangnya. "Qingcheng, maaf telah membuatmu menunggu." Tubuh halus Feng Qingcheng bergetar dan tiba-tiba menoleh ke belakang, tapi dia melihat Tan Yun datang ke arahnya. Feng Qingcheng menyeka air mata dari matanya dan menatap Tan Yun dengan dingin. "Aku tidak ingin melihatmu sekarang. Pergi." Tan Yun tidak pergi, tetapi datang ke Feng Qingcheng. "Kau pergi. Aku tidak ingin simpatimu." Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan memegang Feng Qingcheng di tangannya dengan tangan terbuka. "Qingcheng." Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, Feng Qingcheng tersedak dan berkata, "Tan Yun, aku telah mencintaimu selama bertahun-tahun. Aku tidak ingat berapa lama. Aku sudah menantikannya begitu lama. Aku harap kamu bisa jatuh cinta padaku, tapi..."
Bagaimana kamu bisa menutup mata kepadaku lagi, dan kemudian bersama Suan Yuanrou? Aku akui dia cantik, tapi bagaimana denganku? Bukankah Feng Qingcheng cantik? Aku bertanya pada diriku sendiri tentang kecantikan. Aku tidak kalah dengan siapapun. Aku membencimu. Aku membencimu. Aku membencimu. Aku lebih suka jatuh cinta dengan mantan musuhmu daripada menerimaku. Tan Yun memeluk Feng Qingcheng erat-erat dan berkata dengan tulus, aku tidak menutup matamu lagi dan lagi. Selama bertahun-tahun dalam keterasinganmu, aku sering melepaskan pengetahuan abadiku dan menatapmu dengan tenang. Betulkah? Feng Qingcheng menatap Tan Yun sambil menangis. Tan Yunzong berkata dengan tegas, saya sudah memikirkannya. Setelah balas dendam saya akan mengadakan upacara pernikahan yang kuat untuk Anda di dunia surgawi Hongmeng, sehingga surga dan dunia dapat mengetahui bahwa Anda Feng Qingcheng adalah wanita saya. Mendengar pidato itu, Feng Qingcheng menyeka air matanya menjadi senyuman, meringkuk di pelukan Tan Yun dan berkata dengan malu-malu, jadi, apakah kamu menyukaiku sekarang? Tidak suka, Tan Yun berkata lembut di telinga Feng Qingcheng, itu cinta. Feng Qingcheng merasakan kebahagiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada saat ini. Qingcheng, untuk Ruer, jangan iri padanya. Tan Yun menghela nafas, sebenarnya, sebelum reinkarnasi, dia adalah kakak perempuan saya dan wanita yang pertama kali saya cintai, hanya. Pada titik ini, Tan Yun tidak melanjutkan. Feng Qingcheng dalam pelukannya tiba-tiba mengguncang tubuhnya yang halus. Dia tidak pernah berpikir bahwa Suan Yuanrou pernah menjadi orang yang dicintai oleh Tan Yun. Lalu kenapa kamu menjadi musuh? Feng Qingcheng akhirnya mengerti mengapa Tan Yun begitu cepat dan bergerak menuju Suan Yuanrou. Ceritanya panjang. Aku akan memberitahumu ketika aku punya kesempatan, kata Tan Yun. Feng Qingcheng, yang sangat pintar, dapat melihat dari tatapan Tan Yun bahwa dia tidak ingin menyebutkan masa lalu, jadi dia tidak bertanya lagi. Bulu matanya bergetar, dia menutup matanya yang indah, kepalanya sedikit terangkat, bibirnya terbuka dengan lembut, kamu membuatku menunggu begitu lama, aku sangat tidak senang, aku ingin kamu mencium. Cium aku. Tidak, suara kepastian Tan Yun terdengar di telinga Feng Qingcheng. Feng Qingcheng membuka matanya, mengerutkan bibirnya dan merasa sangat dirugikan. Sebagai seorang gadis, dia menawarkan untuk membiarkan dia mencium dirinya sendiri, dan dia menolak. Ketika Feng Qingcheng merasa dirugikan, kata-kata Tan Yun selanjutnya menghangatkan hatinya. Tan Yun berkata dengan tulus, menciummu adalah sesuatu yang sudah lama aku nantikan. Aku tidak ingin kamu mengemukakannya. Aku laki-laki. Aku ingin mengambil inisiatif. Seluruh hati Feng Qingcheng akan melompat keluar, dan Tan Yun mencium bibir merahnya dengan sombong. Setelah waktu yang lama, Feng Qingcheng mendorong Tan Yun menjauh dan berkata, kamu menghancurkan bibir orang jahat. Tan Yun berkata sambil tersenyum, apakah kamu masih marah? Siapa yang marah? Feng Qingcheng melirik Tan Yun. Apakah aku orang yang pelit seperti itu? Bahkan jika kamu menikahi 100 istri, aku tidak marah. Oke, aku akan menikah dengan 100, kata Tan Yun. Beraninya kau. Feng Qingcheng menatap Tan Yun dengan pinggang kecilnya. Tentu saja aku berbohong padamu. Tan Yun tersenyum, membuang senyumnya dan berkata, sekarang, kami kota peri Suan Yuan telah benar-benar menyinggung kota peri Long Yun dan kota peri meteorit. Mari kita bahas tindakan pencegahan selanjutnya dengan Ruer. Ayo naik. Feng Qingcheng juga membuang senyumnya dan mengangguk dengan mata khawatir. Di puncak Gunung Suci Suan Yuan dan di lantai pertama Aula Jalan Lingqiao, Suan Yuanrou, Suan Yuan Haokong, Suan Yuan Changfeng, Tan Yun, Shen Subing dan yang lainnya duduk satu demi satu. Suan Yuan lembut tampak tenang dan berkata, dengan kekuatan saya saat ini, meskipun saya dapat membunuh orang kuat level 12 di wilayah kekaisaran, jika saya bertemu dua pria kuat level 12 di wilayah kekaisaran, saya akan dikalahkan. Kamu tahu, mudah bagiku untuk membunuh Long Xiaolin. Sebenarnya, aku sangat lelah. Setelah operasi pupil, seluruh tubuh saya akan pusing dan lemas.
Butuh waktu lama untuk pulih. Selain itu, aku hanya murid yang kuat. Kecepatan serangan dan kecepatan terbangku jauh dari sebanding dengan kekuatan alam kekaisaran tingkat ke-12. Sebelum kematiannya, Marshal Huxiao menyebutkan bahwa beberapa penguasa kota dari 9 kota abadi-abadi menyerang wilayah kekaisaran. Bahkan jika hanya satu orang yang berhasil dipromosikan ke wilayah kekaisaran, kami tidak memiliki perlawanan sama sekali. Situasinya sangat berbahaya sekarang. Katakan pendapatmu. Mendengar pidato itu, mata indah Tuoba berkilauan dengan tenda halus, dan bibirnya terbuka dengan lembut. Kota peri awan naga dan kota peri meteorit sangat jauh dari kota peri Suanyuan kita. Bahkan jika kekuatan kekaisaran tingkat 12 yang kuat, dunia. Bahkan jika kita tidak membunuh semua prajurit abadi kali ini, itu akan menjadi 5 tahun kemudian ketika mereka kembali untuk melapor. Pada saat itu, musuh akan menyerang lagi setidaknya 7 tahun kemudian. Saya pikir kita sekarang dapat membagi pasukan kita menjadi 3 cara, menabuh ki dari keabadian yang lebih rendah, mengatur hati dari keabadian yang lebih rendah, dan membangun waktu yang lebih lama untuk mematikan kita. Mendengar pidato itu, Tan Yun berkata, "Ying Ying, lanjutkan." Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Tuoba Ying Ying. Semua orang di pihak Tan Yun sangat mempercayai Tuoba Ying Ying, karena dia dulu bukan hanya kepala dari 12 jenderal yang gagah berani di bawah Tan Yun, tetapi juga penasihat Tan Yun. Dalam hal strategi, dia tidak kalah dengan Tan Yun. Suanyuan Rou memandang Tuoba Ying Ying dengan rasa ingin tahu, apa ki dari keabadian yang lebih rendah, jantung dari keabadian yang lebih rendah, dan bagaimana membuat waktu yang lebih lama bagi kita untuk berlatih dalam isolasi. Tuoba Ying Ying berkata, di masa lalu, Jenderal Suanyuan adalah orang yang bertanggung jawab untuk merekrut bakat untuk kota abadi Suanyuan. Dia harus tahu bahwa ada banyak dewa inferior di luar kota abadi Suanyuan. Iya, aku tahu, jawab Suanyuan Haokong. Tuoba Ying Ying berkata, pada cara pertama, Jenderal Suanyuan memimpin tentara abadi kota kami untuk menyebarkan kisah kota kami menghancurkan kota yang ditinggalkan dan membangun kota yang ditinggalkan menjadi kota abadi kedua yang lebih rendah, untuk menginspirasi moral para prajurit. Abadi yang lebih rendah dan yang abadi dari yang abadi yang unggul. Kemudian, rekrut pasukan di luar kota abadi Suanyuan. Selama budidaya mencapai tingkat ke-6 dari negeri dongeng hukuman, mereka dapat langsung lulus ujian, sehingga dapat memperluas kekuatan dasar kota abadi Suanyuan. Di jalan kedua, penguasa kota memerintahkan seluruh kota untuk menambang 100.000 pilar batu dengan ketebalan 10 kaki dan tinggi ribuan kaki sesegera mungkin, serta kristal meteorit luar angkasa. Di jalan ketiga, Saudara Tan Yun membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun dengan 50.000 pilar batu untuk pergi ke kota yang ditinggalkan dan mengatur ulang parit dengan 10.000 pilar batu. Setelah pengaturan, Saudara Tan Yun, Anda akan mengatur 40.000 naga untuk melindungi kota di sekitar kota yang ditinggalkan. Setelah melakukan semua ini dengan baik, Saudara Tan Yun akan memperbaiki susunan transmisi yang sebelumnya hancur di rumah utama kota yang ditinggalkan, dan kemudian membuka terowongan ruang dan waktu untuk pergi ke 40.000 susunan perlindungan kota naga di sekitar, dan kemudian mengatur transmisi himpunan. Akhirnya, saudara, Anda tiba di kota abadi Suanyuan melalui susunan transmisi kota yang ditinggalkan, dan kemudian mengatur 40.000 susunan perlindungan kota naga di sekitar kota abadi Suanyuan, serta membuka terowongan ruang waktu dan meteorit ruang angkasa untuk mengatur susunan transmisi. Dengan cara ini, ada 10.000 naga yang menjaga kota di kota-kota 2 abadi rendah kita. Bahkan jika orang kuat kelas 1 di kerajaan kekaisaran membunuh, itu akan rusak untuk sementara waktu dalam 2 tahun, itu akan pecah selama 20 tahun. Selain itu, setelah Dewa Superior sebelumnya mengetahui berita itu, dalam 7 tahun sejak pembunuhan itu juga berarti bahwa kita memiliki setidaknya 27 tahun untuk menutup pintu. 27 tahun, lebih dari 295.600 tahun di menara. Pada saat itu, jangan katakan saudaraku, bahkan aku dapat dengan mudah membunuh kekuatan tingkat 12 di wilayah kekaisaran.
Mengapa kita takut pada makhluk abadi yang unggul? 27 tahun kemudian, Tuan Kota, kamu dan saudara laki-lakiku, serta ipar perempuanku dan aku, pasti tidak takut pada mereka bahkan jika mereka tidak memiliki kekuatan untuk menyapu tanah yang ditinggalkan. Cium pidatonya, mata semua orang cerah. Tan Yun memandang Tuoba Yingying dengan persetujuan. Bagus, sudah beres. Kita tidak akan pernah malu di perang berikutnya. Setelah 27 tahun, tujuanku adalah memimpin para keabadian bawah tanah yang ditinggalkan, menghancurkan 9 kota abadi, dan kemudian menemukan cara untuk meninggalkan tanah terlantar dan kembali ke negeri dongeng 9 surga. Gunung Es, sampai sekarang, saya menemukan bahwa Anda tidak hanya cantik, tetapi juga sangat pintar. Suanyuan Changfeng di kursi memandang Tuoba Yingying, sepasang warna yang terobsesi. Jangan panggil aku Gunung Es, aku punya nama. Tuoba Yingying berkata dengan dingin. Oke, Suanyuan Changfeng melotot. Kamu setuju. Aku akan memanggilmu Yingying di masa depan. Aku tidak begitu dekat denganmu. Jangan panggil namaku. Tuoba Yingying melirik Suanyuan Changfeng. Ah, ini. Suanyuan Changfeng tersenyum canggung, dan kemudian, dengan wajah mati, saya pikir itu masih Gunung Es, dan saya akan memanggil Anda Gunung Es di masa depan. Kamu. Ketika Tuoba Yingying menjulurkan jari giok dan ingin mengatakan sesuatu, Tan Yun tersenyum dan berkata, "Yah, Yingying, mari kita berbisnis selanjutnya." Sehat. Tuoba Yingying menatap Suanyuan Changfeng dan berhenti berbicara. Seperti kata pepatah, kecantikan ada di mata kekasih. Dalam hati Suanyuan Changfeng, bahkan jika Tuoba Yingying telah marah pada dirinya sendiri, saya pikir dia masih sangat cantik dan bergerak. Kemudian, setelah sedikit diskusi, Suanyuan Haokong memimpin lebih dari 3 juta tentara abadi untuk meninggalkan kota abadi Suanyuan. Di bawah perintah Suanyuan Rou, milisi abadi di seluruh kota dibagi menjadi 2 rute. Salah satu dari mereka pergi ke lembah dan gunung di luar kota untuk menambang pilar batu dari pangkalan arai pemurnian Tan Yun dan mengatur meteorit ruang angkasa dari arai transmisi di masa depan. Di sisi lain, tinggalkan kota abadi Suanyuan, cari cincin abadi dari tubuh musuh di salju, dan kumpulkan semua jenis pisau, tongkat, pedang, tongkat, senjata, tombak, dan barang rampasan lainnya. Suanyuan Rou akan mengumpulkan rampasan ini dan menggunakannya untuk tentara abadi yang akan dia rekrut di masa depan. Setelah mengatur segalanya, Tan Yun memberi Suanyuan Rou dan Suanyuan Haokong pil kekaisaran terbaik. Mereka dan yang lainnya semua memasuki aula Jalan Lingqiao untuk budidaya tertutup. Hanya Tan Yun dan Sen Subing yang tersisa di puncak. Tan Yun menyingkirkan aula Jalan Lingqiao, memeluk Sen Subing, berhenti di tepi tebing di puncak-puncak dan memandangi matahari terbenam. Senyum bahagia terlihat di wajah mereka. Suamiku, sekarang kamu setengah jalan untuk membalas dendam. Sen Subing memandang ke langit dan berkata dengan lembut, suatu hari, setelah balas dendam kita akan hidup dan mati, memegang tangan putra kita dan menjadi tua bersama putra kita, oke? Mulut Tan Yun berdesir dengan lengkungan menawan, sumpah yang indah, tentu saja aku rela. Namun, setelah balas dendam, kita masih harus memastikan kedamaian surga dan dunia. Ini selalu menjadi keinginanku di masa lalu. Sen Subing tersenyum dan berkata, itu semua tergantung pada suamimu. Oh, ya, Pak. Sen Subing berkata, bahkan jika musuh menyerang, kami dapat bersembunyi di hatimu di Hongmeng. Mengapa repot-repot melawan musuh? Tan Yun tersenyum dan berkata, saya tidak tahu apakah itu dunia Dewa Hongmeng, dunia Dewa Siyuan, dan dunia Dewa Kacau. Ada dewa yang melakukan deduksi besar dan pemanggilan hebat, mencari hati Hongmeng. Sekarang aku tidak boleh mengorbankan hati Hongmeng dari pikiranku. Saya mengerti. Sen Subing terkejut. Kemudian dia seperti memikirkan sesuatu. Jika dia menunjukkan, tampaknya kekacauan tertinggi dan tertinggi Siyuan sedang terburu-buru. Ya, gema Tan Yun, kekacauan, Siyuan dan Hongmeng telah menempa dunia alam semesta yang tak tertandingi. Sekarang dunia sudah terlalu tua. Jika mereka tidak menemukan jantung Hongmeng sesegera mungkin,
dan kemudian berintegrasi dengan jantung kekacauan dan jantung asal untuk melindungi dunia surga, saya khawatir mereka akan mengantarkan kehancuran besar alam semesta. Oleh karena itu, jalan kita masih panjang. Balas dendam hanyalah titik awal kita. Tan Yun harus membalas dendam sesegera mungkin untuk Anda dan kerabat Anda. Kemudian, saya akan memenangkan hati asal dan kekacauan, mengkonsolidasikan dunia surga dan melindungi makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Jika tidak, begitu alam semesta dihancurkan, kita semua akan hancur. Mendengar pidato itu, Sen Subing tiba-tiba menunjukkan ketakutan yang mendalam di matanya yang indah. Suamiku, dikatakan bahwa jika kita ingin mencegah runtuhnya alam semesta, pada saat itu, Tuan dari tiga hati Si Yuan, kekacauan dan Hong Meng akan membayar hidup mereka untuk menyelamatkan surga. Apakah ini benar? Tan Yunjian mengerutkan kening, di mana kamu mendengar ini? Ayah terakhirku memberitahuku sebelum dia meninggal. Sen Subing berbalik dan menatap Tan Yun. Mengenakan. Tan Yun memeluk Sen Subing erat-erat dan berkata dengan lembut, walaupun aku tahu aku berkata, kamu akan khawatir, tapi aku tidak ingin membohongimu. Ini benar, tetapi itu tidak berarti aku akan mati. Mata indah Sen Subing berkilauan dengan air mata, dan kata-katanya diam. Subing, jangan khawatir. Tan Yun berpura-pura santai, keterampilan yang saya buat di masa lalu, yaitu keterampilan yang saya latih sekarang, dapat berkembang di masa depan. Aku tidak akan mati. Sen Subing mengangguk sambil menangis. Suamiku, aku percaya padamu. Faktanya, di dalam hati Tan Yun, bahkan jika itu bukan karena cinta dan kebenaran yang besar, bahkan untuk wanita dan kerabat yang dicintainya, dia tidak takut akan hidup dan mati. Dalam setengah bulan berikutnya, Tan Yun dan Sen Subing banyak berbicara tentang masa lalu, dari kenalan, cinta dan sebagainya. Tentu saja, dia juga berbicara tentang ayahnya yang sangat mencintainya di masa lalu. Memikirkan kematian ayahnya untuk menyelamatkan dirinya sendiri, Sen Subing memutuskan untuk membalas dendam dan membiarkan kekacauan tertinggi dan Si Yuan tertinggi mengalami rasa sakit dari kematian orang yang mereka cintai. Dalam setengah bulan ini, para dewa mengirim 100.000 pilar batu yang ditambang ke Gunung Suci Suanyuan. Setelah menunggu dirinya di luar, Tan Yun meminta Sen Subing untuk mengambil pilar batu dan memasuki lantai 48 aula Jalan Lingqiao. Setelah 100 tahun gesekan internal di aula, dia mengukir pola sisik naga di setiap pilar batu dan menyempurnakannya menjadi basis susunan. Kemudian, Tan Yun Fei keluar dari kuil Tao Lingqiao. Setelah menyingkirkan kuil Tao, dia mengambil kristal meteorit ruang angkasa yang ditambang oleh para abadi, mengambil tangan batu giok Sen Subing, bergegas ke langit, terbang keluar dari barisan perlindungan kota, dan terbang menuju kota terbengkalai yang jauh seperti pasangan peri. Tahun kemudian, Tan Yun dan Sen Subing terbang dan mendarat di luar kota yang ditinggalkan. Segera, Tan Yun menunjukkan senyum di matanya. Tapi di depannya berdiri sebuah tablet batu. Prasasti itu mengatakan, penguasa kota memimpin pasukannya untuk menyerang kota abadi Suanyuan. Selama periode ini, kecuali para dewa tertinggi dapat memasuki kota, siapapun yang berani masuk akan dibunuh tanpa amnesti. Bang! Wow! Tan Yun maju dan meninju tablet batu. Tiba-tiba, tablet batu setinggi 10.000 kaki muncul dengan retakan padat, dan kemudian runtuh. Siapa kamu? Kemudian terdengar teriakan keras dari pintu gerbang. Pada saat berikutnya, bayangan sisa menyapu keluar dari gerbang kota dan berubah menjadi 10 tentara raksasa setinggi 3 kaki di depan Tan Yun. Bas! Dalam keterkejutan kekosongan, seorang raksasa dengan tinggi 4 kaki dan mengenakan baju besi memancarkan napas dari 12 langkah tanah suci kekaisaran dan keluar dari udara tipis di depan Tan Yun. Orang ini adalah Han Yirong, jenderal kediaman wali kota Long Yunxian. Melihat bahwa Aizi dan paman belum kembali untuk waktu yang lama, wali kota mengirim mereka ke kota yang ditinggalkan untuk memeriksa situasinya. Jenderal Mansion itu, ketika dia melihat Sen Subing di samping Tan Yun, seluruh matanya akan menatap keluar. Air liurnya terus menetes, gadis yang cantik. Hari ini milik Ben Jiang.
Saat ini, Han Yirong melihat sekilas bahwa Tan Yun adalah tahap ketiga dari Tanah Suci Kekaisaran, dan Sen Subing adalah tahap keenam dari Tanah Suci Kekaisaran. Dalam hatinya, dia beruntung bertemu dengan wanita cantik hari ini. Mendengar pidato itu, ketika Tan Yun marah, Sen Subing menarik Tan Yun dan berkata sambil tersenyum, "Suamiku, jangan marah. Aku akan membersihkannya." "Ya," Tan Yun mengangguk. "Tut, cewek, kamu ingin membersihkan saya?" Han Yirong berkata dengan senyum cabul, "Ayolah, aku tidak sabar." Penampilan sembrono membuat 10 tentara di belakangnya tertawa terbahak-bahak. Berdengung. Pada saat ini, kekosongan itu seperti gelombang, dan Sen Subing tiba-tiba menghilang. Kemudian, kilatan pedang, darah memercik di alis dan hati 10 tentara, dan tubuh jatuh dalam genangan darah, tetapi Sen Subing menusuk tengkorak dengan pedang. Han Yirong tidak bisa menangkap kecepatan gerak Sen Subing atau kecepatan pedangnya. Ketika dia tampak ketakutan, dia tiba-tiba merasakan sakit menusuk dingin di tenggorokannya, dan kemudian darah menyembur keluar dari mulutnya. Tapi Sen Subing memegang pedang dari udara, menusuk lehernya. "Kamu, sembunyikan kekuatanmu." Suara Han Yirong tidak jatuh. Sen Subing mengambil pedangnya dan berputar di udara. Cahaya darah tiba-tiba muncul. Sebuah pedang menembus alis Han Yirong dan menembus bagian belakang kepalanya. Jiwanya terbang dan janinnya berserakan, dan ia mati total. Segera, tangan giok Sen Subing bergetar, dan darah di bilahnya jatuh. Dia menyingkirkan pedang terbangnya dan membawa Tan Yun ke kota yang ditinggalkan. Dari awal hingga akhir, Tan Yun dan Sen Subing tidak menanyakan asal-usul orang-orang ini. Karena dari sosok ke-11-nya, kita bisa menebak kalau mereka berasal dari kota Longyunxian. Setelah memasuki kota yang ditinggalkan, Tan Yun dan Sen Subing menemukan bahwa kota itu kosong. Oleh karena itu, dengan bantuan Sen Subing, Tan Yun menghabiskan waktu setengah bulan, mengubur 10.000 pangkalan di sekitar kota yang ditinggalkan, dan mengatur ulang barisan perlindungan kota. Dalam 2 bulan berikutnya, Tan Yun berturut-turut mengatur 10.000 parit naga di sekitar kota yang ditinggalkan. Area yang diselimuti oleh 4 susunan besar ini tidak besar, hanya sekitar 1 juta sen. Sementara itu, dalam 2 bulan ini, Tan Yun bertanggung jawab untuk mengatur susunannya, sedangkan Sen Subing bertanggung jawab untuk membuka terowongan ruang waktu. Tan Yun juga mengatur susunan transmisi yang mengarah ke kota yang ditinggalkan dan rumah tuan kota dalam 4 susunan besar. Setelah melakukan semua ini, Tan Yun mengatur ulang susunan transmisi yang mengarah ke kota abadi Xuanyuan dan Gunung Suci Xuanyuan di rumah tuan kota. Selanjutnya, Tan Yun dan Sen Subing kembali ke kota Xuanyuanxian melalui jalur transmisi dari kota yang ditinggalkan, yang memakan waktu 3 jam. Lebih dari setahun setelah Tan Yun pergi, Xuanyuan Haokong merekrut 300 juta tentara abadi. Dan saat ini, masih banyak makhluk abadi yang datang dari berbagai tempat ke kota abadi Xuanyuan. Dalam 3 bulan berikutnya, Tan Yun mengatur 40.000 barisan perlindungan kota naga di tenggara dan barat laut di luar kota Xuanyuanxian, dan membuka terowongan ruang waktu dengan Sen Subing untuk membangun susunan transmisi. Setelah melakukan semua ini, Tan Yun dan Sen Subing pergi ke Gunung Suci Xuanyuan bergandengan tangan dan mengorbankan aula Jalan Lingqiao. Tan Yun memasuki lantai 48 untuk berlatih, dan Sen Subing memasuki lantai 47. Waktu berlalu. 3 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Dalam 3 tahun ini, Xuanyuan Haokong merekrut 1,6 miliar tentara abadi, dan keluarga tentara abadi ini mencapai 5 miliar. Dengan 1,2 miliar orang abadi sebelum kota abadi Xuanyuan, sekarang jumlah orang abadi telah mencapai 6,2 miliar. Populasi kota abadi Xuanyuan saat ini adalah 6,2 miliar orang abadi dan lebih dari 1,6 miliar tentara abadi. Terlalu banyak orang akan menyebabkan kultivasi yang tidak memadai dari ki abadi surga dan bumi yang mengambang dari Gunung Suci Xuanyuan. Oleh karena itu,
Suanyuan Haokong membiarkan 1 miliar tentara abadi dan 4 miliar orang abadi tiba di kota yang ditinggalkan dalam batch melalui susunan transmisi dan memulihkan diri di sana. Suanyuan Haokong memerintahkan seorang jenderal abadi di kota yang ditinggalkan untuk melaporkan kembali ke kota abadi Suanyuan melalui susunan transmisi jika musuh menyerang. Setelah mengatur segalanya, Suanyuan Haokong kembali ke puncak Gunung Suci Suanyuan dan memasuki kultivasi pengasingan di Aula Jalan Lingqiao. Tidak ada keraguan bahwa kota Suanyuan Xian dan kota yang ditinggalkan saat ini telah menjadi lebih makmur dari sebelumnya. Dewa abadi dan prajurit abadi yang beruntung memasuki dua kota abadi berterima kasih kepada penguasa kota Suanyuan Rou, Jenderal Tan Yun dan Jenderal Suanyuan Haokong. Pada saat yang sama, dua kota abadi, 1,6 miliar tentara abadi, juga mengetahui bahwa dalam lebih dari 20 tahun, mereka akan bertarung sampai mati dengan makhluk abadi yang unggul, jadi mereka semua meluangkan waktu untuk berlatih dalam isolasi dan memasuki pertempuran panjang. Istilah keadaan persiapan perang. Gunung Suci Suanyuan, di Aula Jalan Lingqiao, Tan Yundu telah memasuki tahap keempat Tanah Suci Kaisar setelah lebih dari 30.000 tahun. Waktu berlalu, 1,5 tahun kemudian. Suara mendesing. Seberkas cahaya jatuh dari langit dan berubah menjadi pria parubaya yang gelap di luar kota peri meteorit yang menjulang tinggi. Orang ini adalah wakil jenderal yang melarikan diri ke tanah di luar kota Suanyuan Xian lebih dari 5 tahun yang lalu. Buka gerbangnya dengan cepat, dan wakil jenderal akan melaporkan situasi darurat militer kepada wakil kepala kota. Kata Deputi Jenderal kepada 100 superior immortal yang menjaga gerbang. Kota peri meteorit tidak mengatur parit. Dalam pandangan mereka, itu tidak perlu sama sekali. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, makhluk abadi yang lebih rendah telah dikejar dan dibunuh oleh makhluk abadi yang unggul seperti anjing yang hilang. Karena takut tidak bisa melarikan diri, mereka secara alami tidak berani membunuh kota peri meteorit. Situasi ini membuat kota peri meteorit tidak perlu mengatur susunan perlindungan kota sama sekali. Prajurit abadi yang menjaga gerbang kota tahu bahwa kurcaci parubaya adalah wakil jenderal di bawah Marshal Huxiao, yang dijuluki tikus berlian, jadi mereka buru-buru membuka gerbang kota. Setelah terbang ke gerbang kota, tikus itu langsung menuju ke rumah wakil wali kota dan datang ke aula utama. Menghadapi Zen Kehan tua yang botak, dia berlutut dengan satu lutut dan berkata, "Wakil wali kota, acara besar itu buruk. Marsekal Huxiao sudah mati. Apa yang kau bicarakan?" Zen Kehan tiba-tiba bangkit, mengguncang tubuh lamanya dan bergegas, "Apa yang terjadi? Katakan dengan cepat." "Ya, bawahanku." Tikus menjawab dan memberitahu Zen Kehan apa yang terjadi. Setelah mendengar bahwa Suanyuan Rou membunuh Grand Marshal Huxiao dan Long Xiaolin satu persatu, mata Zen Kehan menunjukkan ekspresi ngeri. Dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan penguasa kota-kota abadi Suanyuan begitu kuat sehingga dia bisa melampaui level dan membunuh 12 orang kuat di wilayah kekaisaran. Zen Kehan, yang juga berada di alam kekaisaran tingkat 12, merasakan punggungnya dingin dan kemarahannya meningkat. "Suanyuan Rou, kamu membunuh Grand Marshal Huxiao dan putra angkatku Longcela. Wakil wali kota harus membunuhmu." Setelah mengambil keputusan, Zen Kehan mengerutkan kening dan berkata, "Tuan kota masih ditutup sekarang, memengaruhi wilayah kekaisaran, dan saya tidak tahu kapan harus pergi." "Tidak, hal besar seperti itu telah terjadi. Aku harus melaporkannya kepada penguasa kota." Suara Zen Kehan tidak jatuh. Pada saat ini, sebuah suara yang indah datang dari luar aula. "Peristiwa besar apa yang telah terjadi?" Begitu kata-kata itu jatuh, seorang wanita dengan gaun merah sekitar 20 memasuki aula. Wanita itu tinggi, menonjol ke depan dan ke belakang, dan sepasang kaki lurus berwarna putih gading menjulang di bawah rok merah. Dia memiliki sosok seperti iblis, kulit seperti salju, rambut hitam, bahu harum, wajah telur angsa, hidung yao, mulut kecil dan fitur wajah yang indah, yang mengungkapkan arti segar dan halus dan tidak berbahaya bagi manusia dan ternak. Tetapi jika ada yang menganggapnya segar dan bebas dari vulgar dan tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, dia akan mati dengan menyedihkan.
Karena dia adalah pemimpin kota peri meteorit, Zenji adalah karakter pembunuh. Alasan mengapa Zenji dikurung di tempat yang ditinggalkan oleh anjing 9 hari kaisar abadi adalah karena dia membantai jutaan makhluk abadi dalam satu hari. Adapun wakil wali kota Zen Kehan, dia adalah manajer rumah Zen di masa lalu. Tidak, suara Zen Kehan bergetar dan matanya menghindar. Dia tidak berani menatap Zenji secara langsung. Lalu bagaimana dia bisa terbunuh jika dia tinggal di kota peri meteor? Zenji sepertinya memikirkan sesuatu di sini. Cahaya dingin di matanya yang indah berakhir. Apakah sulit baginya untuk menyerang kota peri Suanyuan? Melihat kesunyian Zen Kehan, suara Zenji tiba-tiba menjadi dingin. Berapa kali aku mengatakan bahwa 8 kota abadi lainnya membantai makhluk abadi yang lebih rendah. Itu urusan mereka. Aku meteorit kota abadi, jangan bunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Apakah kamu mengabaikan kata-kataku? Celepuk. Kaki Zen Kehan gemetar dan berlutut di depan Zenji. Nona, putra angkat budak tua adalah Cela Panjang, pemimpin kota yang ditinggalkan. Lebih dari 10 tahun yang lalu, Jenderal Kota Abadi Suanyuan membela kota, mencuci darah kota yang ditinggalkan dan membunuh ibunya. Bas. Zenji mencium pidato itu dan melepaskan rasa orde pertama dari kerajaan kekaisaran. Tiba-tiba, kekosongan di aula runtuh satu demi satu. Berani, Zenji berkata dengan dingin, untuk anak angkat, Marsekal Agung kota kita meninggal dan kehilangan 80 juta tentara abadi. Bunuh dirimu. Mendengar pidato itu, Zen Kehan terus bersujud dan memohon belas kasihan, Nona, saya tahu saya salah. Tolong, demi budak tua yang pernah bekerja untuk keluarga Zen, Anda akan mengampuni budak tua kali ini. Nona, tolong. Zenji menutup matanya dan berkata dengan dingin, oke, kali ini aku akan menyelamatkan hidupmu, tetapi mulai sekarang, kamu akan dikeluarkan dari silsilah keluarga Zen. Singkirkan wakil wali kota dan segera keluar dari kota peri meteorit. Mendengar pidato itu, Zen Kehan bersujud di kepalanya. Sentuhan kebencian melintas di matanya yang keruh dan kembali normal. Pria tua itu menangis dan berkata, Nona, Anda tahu, penguasa kota dari 8 kota abadi, karena Anda telah meletakkan semua telur Anda dalam satu keranjang dan tidak membunuh makhluk abadi yang lebih rendah. Budak tua itu mendengar bahwa mereka akan berurusan denganmu bersama. Sebenarnya, tujuan lain dari budak tua untuk Marshal Huxiao untuk mengirim pasukan adalah untuk memberitahu 8 kota abadi bahwa kota abadi meteorit kami ada di pihak mereka. Tanpa menunggu kata-kata Zen Kehan, dia diinterupsi oleh Zenji, jika saya menghitung sampai 3 dan tidak pergi lagi, saya akan meninggalkan hidup saya. Nona, aku pergi. Tidak ada orang kuat level 12 di alam kekaisaran di kota peri meteorit. Zenji menutup telinga. 1. 2. Oke, ayo pergi, Nona. Hati-hati, kata Zen Kehan. Dia bangkit dan berjalan keluar dari aula. Matanya yang keruh penuh dengan niat membunuh. Dia meraung dalam hatinya, Jalang, aku telah membayar begitu banyak untuk keluarga Zenmu. Bahkan kota peri meteorit dibangun olehku. Kamu berbalik melawanku dan mengusirku keluar dari kota peri meteorit demi makhluk abadi yang lebih rendah. Zenji, tunggu. Suatu hari, aku akan kembali. Kota peri meteorit adalah milikku, dan kecantikan kecilmu akan menjadi milikku. Berpikir di sini, Zen Kehan berubah menjadi seberkas cahaya dan meledak ke langit. Setelah Zen Kehan pergi, Zenji berkata dengan lemah, keluarlah. Ini Tuan Kota. Pada saat ini, bayangan gelap keluar dari aula arogan dan berubah menjadi seorang pemuda berpakaian hitam. Tuan Kota, bawahannya telah menjelaskan bahwa Zen Kehan memang memiliki kontak dengan kota abadi lainnya. Kemungkinan dia takut mati dan mengkhianati kita. Dia ingin mencuri posisi Tuan Kota dan berkolusi dengan 8 dewa abadi. Kota. Semuanya seperti ini. Mengapa kamu tidak membunuhnya, Tuan Kota? Mendengar pidato itu, Zenji menghela nafas, manusia bukan tumbuhan. Siapa yang bisa kejam? Dia memang telah membayar banyak untuk rumah Zen dan kota peri meteor.
Mari kita buat dia tetap hidup. Jika dia benar-benar berani pergi dengan 8 kota abadi suatu hari nanti, aku akan membersihkan pintunya. Ada yang lain. Setelah mendengar ini, pria muda dengan hidung bengkok dengan jujur berkata, utusan manajemen terpadu pergi ke kota Longyunxian dan 7 kota abadi teratas lainnya 10 tahun yang lalu, tetapi saya tidak tahu apa yang dia katakan. Dia mengirimimu surat. Kemudian pemuda berpakaian hitam dengan hormat menyerahkan surat kepada Zenji. Kamu turun. Zenji meminta pemuda berpakaian hitam itu untuk turun dan membuka amplop itu. Tapi lihat di atas, Tuan Zen, Anda dulu adalah salah satu dari 4 wanita cantik di dunia peri Hong Meng Jiutian. Saya telah memimpin Anda untuk waktu yang lama. Selama bertahun-tahun, kota peri meteorit Anda tidak pernah membunuh makhluk abadi yang lebih rendah. Itu telah membuat marah 9 dewa surgawi. Jika bukan karena utusan bersatu ini untuk menengahi Anda di depan Kaisar Abadi, kota peri meteorit Anda akan memiliki telah dihancurkan. Gubernur akan datang ke tempat yang ditinggalkan setiap 50 tahun. Saya harap Anda bisa berjanji untuk menjadi istri saya lain kali. Dengan cara ini, saya akan membawa Anda keluar dari tempat yang ditinggalkan. Kamu harus memikirkannya. Jika kamu ingin membalas dendam orang tuamu, kamu harus bergantung pada manajemen terpadu. Jika tidak, bahkan jika kamu meninggalkan tempat yang ditinggalkan, kamu tidak dapat menjatuhkan kota Tongtianxian. Ya, hanya ini yang dikatakan utusan itu. Tolong pikirkan itu. Jika Anda tidak setuju, Anda tidak dapat meninggalkan tanah terlantar sepanjang hidup Anda, dan manajemen tidak akan lagi melindungi Anda. Tanpa perlindungan dari utusan yang bersatu ini, kota peri meteoritmu akan hancur. Setelah membaca, Zenji merobek amplop di tangannya, dan matanya yang indah berangsur-angsur menjadi kemerahan. Kamu lelaki tua yang jahat, tidak ingin aku menikahimu. Tanpamu, aku tidak percaya aku tidak bisa meninggalkan tanah terlantar. Ayah, ibu, putriku sekarang menjadi kekuatan besar di kerajaan kekaisaran. Suatu hari, putriku akan meninggalkan tanah yang ditinggalkan, mencuci kota Tianxian dengan darah, mencari tahu pembunuh sebenarnya di balik layar dan membalaskan dendammu. Setahun kemudian, kota Longyunxian. Rumah besar Chengzu, aula selamat datang. Oh, apa yang membawamu ke sini, tamu terhormat? Tuan kota Ye Longyun melangkah ke aula dan tersenyum dan memeluk Zen Kehan. Ye Longyun diikuti oleh seorang remaja. Identitas anak itu luar biasa. Dia adalah ayah Ye Longyun, Kamu Wuji. Pada saat ini, Kamu Wuji telah kembali ke masa kecilnya dan memancarkan nafas yang kuat dan arogan dari alam kekaisaran tingkat kedua. Aku pernah melihat Ye Sangxian, kata Zen Kehan. Setelah memberi hormat kepada Ye Wuji, dia menatap Ye Longyun dan ingin berhenti berbicara. Wakil wali kota Zen, ada apa denganmu? Ye Longyun mengerutkan kening. Ye Longyun, yang tingginya 3 kaki, dan seluruh kepala Kamu Wuji bersenandung. Apa yang kau bicarakan? Ye Longyun meraung dan menangis. Berita kematian putranya seperti sambaran petir baginya.